Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau ngebahas seputar minori ya teman-teman. Nah, di minori ini itu ada 3 tahap, yaitu yang pertama tes tahap 1, terus tes tahap 2 atau interview internal, terus tes tahap 3 yaitu interview user. Tapi untuk di video kali ini aku mau ngebahas di tes tahap 1 dulu ya. Oke, sebelum kita lanjut dan ngebahas tes tahap 1, aku mau ngasih tahu nih ke teman-teman semua, gimana sih panggilan tes tahap 1 itu kayak gini. Nah, di situ teman-teman ada yang nanya nih, Kak atau Mbak, kok dapat panggilan tes tahap 1, kok saya nggak dipanggil-panggil ya? Nah, teman-teman kan langkah awal itu mendaftar. Setelah mendaftar, nanti teman-teman itu nggak menunggu job, jadi kita juga mencari job yang sesuai. Nah, di job itu nanti kita nyari di IG dan Facebooknya minori jobnya. Contoh kayak aku mau pengolahan makanan gitu, nanti aku kasih IG sama Facebooknya, terus nanti aku tulis di description. Nah, di job ini kan ada persyaratannya ya teman-teman. Dari persyaratannya adalah kan wanita 18 sampai 24 tahun, tidak bertato, pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, terus diutamakan berpengalaman, tapi fresh graduate juga nggak apa-apa sih. Nah, terus abis itu kan di bawahnya ada kodenya, harus nulis nama underscore nomor HP underscore PM pengolahan makanan. Terus nanti teman-teman konfirmasi ke nomor yang disuruh itu kan nomornya tuh untuk menghubungi. Dilihat di WA nya, kalau teman-teman sudah menghubungi, nanti teman-teman ada panggilan tes tahap 1. Terus juga di tes tahap 1 juga ada konfirmasi lagi teman-teman, pakai kode lagi. Kodenya itu nama underscore PM, karena yang waktu itu aku adalah perusahaannya namanya Takaki, jadi nama underscore PM Takaki underscore tanggal underscore hadir. Nah, tanggal ini adalah tanggal pilihan teman-teman. Di situ kan di panggilan tes itu teman-teman ada apa sih, pilihan tanggal. Ada di pilihan di tanggal 25 atau tanggal 26. Kalau yang untuk kan aku tanggal 25 itu nggak bisa ya, jadi aku pilihnya tanggal 26, tanggal 26. Jadi ditulis itu tanggal 26. Terus di persyaratan juga, di persyaratan yang tes tahap 1 itu disuruh membawa fotokopi KTP dan KK, bawa baju olahraga karena nanti di tes tahap 1 itu ada tes fisik. Terus abis itu membawa materai 10.000. Nah, 1 lembar aja materai 10.000 nya. Terus abis itu membawa paspor jika ada, dan kacamata jika yang matanya minus. Kayak aku kan matanya minus, jadi aku menggunakan kacamata. Terus abis itu teman-teman kalau sudah konfirmasi, teman-teman datang ke minori. Nah, teman-teman datang ke minori, habis itu usahakan jangan telat ya. Yang pertama itu kalau teman-teman udah sampai ke minori, teman-teman itu absen dulu. Setelah teman-teman absen, teman-teman dari sebelum masuk ke dalam ruangan, teman-teman di tes buta warna. Di tes buta warna, kalau udah lolos, teman-teman masuk ke dalam ruangan, cari bangku. Nah, dari situ teman-teman tuh harus menunggu yang lain dulu. Kalau udah datang semua, nanti dari pihak minorinya, senseinya menjelaskan peraturan-peraturan di minori, pelanggaran-pelanggaran, dan sanksi-sanksi, dan yang lain-lain. Nanti kalau udah dijelaskan seperti itu, teman-teman terus teman-teman dikasih lembaran yang harus teman-teman isi. Oh iya, jangan lupa bawa alat tulis untuk teman-teman mengisi
formulir itu. Formulir itu isinya itu ya, itu tuh namanya SPKI, surat pernyataan kebenaran informasi. Nah terus habis kayak gitu, kalau sudah, nanti teman-teman lanjut tes yang pertama itu teman-teman tes mata. Nah untuk yang nggak pakai kacamata itu 3 kali tes, tapi untuk yang berkacamata itu 6 kali tes. Contoh nih, kita nanti di depan dikasih ada jaraknya, ntar ada kayak lambang C gitu, kayak C gini. Contoh nanti mata kanan dulu ditutup, ngeliat nih lambangnya. Kalau misalkan arah C nya ke kanan, teman-teman tangannya ke arah kanan gitu. Kalau C nya nyerong, teman-teman nyerong ke bawah gitu. Kalau C nya ke atas, teman-teman ke atas juga kayak gitu. Diikuti si lubang C nya ini, itu diikuti. Nanti kalau yang nggak pakai kacamata, yang kanan, yang kiri, terus keduanya nggak pakai kacamata. Kalau yang pakai kacamata 6 kali, yang kanan kiri keduanya tanpa kacamata, terus kan menggunakan kacamata kanan kiri, terus keduanya sama. Setelah itu tes audiometri. Nah di sini nih ada teman aku yang gagal dan disuruh pulang karena gagal di audiometri. Caranya itu di audiometri teman-teman cukup mendengarkan aja sih, sebenarnya ada bunyi tit. Nah ketika bunyi tit, teman-teman nanti tuh teman-teman dipakein apa, kayak earphone gitu, headset gitu, di dalam, masuk dalam kotak gitu. Terus nanti disediain kayak kabel gitu, terus kayak ada putung gitu yang bisa digetrek. Nah setiap teman-teman mendengar tit, pencet trek, tit, pencet cetrek, tit, pencet trek, kayak gitu aja. Tapi nekannya itu yang kuat. Kalau nekannya nggak kuat, cuman tek, itu nggak bakalan kehitung teman-teman. Jadi harus yang pakai tenaga, keluarin semuanya powernya kayak gitu. Udah audiometri, terus abis itu teman-teman tes hepatitis rapid, bukan rapid covid ya, ini rapid hepatitis. Di situ nanti tes rapid hepatitis. Setelah tes rapid hepatitis, teman-teman dipersilahkan ganti baju, tes fisik. Nah di tes fisik ini teman-teman cuma di tesnya itu hanya push up, sit up, sama kelincahan yang kanan kiri gitu, nggak tahu, lupa namanya. Push up itu diwaktuin 2 menit, itu sebanyak-banyaknya dapat itu. Sit up juga sama. Nah kalau yang kelincahan ini yang kanan tengah kiri tengah kanan kayak gitu, itu ada 2 sesi, per sesinya itu 20 detik. Itu juga sama sebanyak-banyaknya, nanti berpasang-pasangan kalau kayak gitu. Habis tes fisik, teman-teman istirahat. Nah istirahat ini teman-teman digunakan untuk sholat, makan, terus ganti baju formal lagi, karena teman-teman itu nanti bakalan ada tes selanjutnya, tes psikotes, tes terakhir. Nah tes psikotes ini meliputi tes matematika dasar dan tes Kraepelin. Cuman kalau aku yang ada tes Kraepelin dulu. Nah tes Kraepelin itu caranya gimana sih? Nah tes Kraepelin itu caranya itu tuh, contoh nih, di situ ada aku tesnya itu di komputer ya, bukan tulis, jadi di komputer. Tesnya itu tuh contoh kayak 8 tambah 1 kan hasilnya 9, teman-teman ketiknya 9. Terus kalau misalkan 9 tambah 2 itu kan hasilnya 11, teman-teman cukup tulis angka belakangnya aja 1, ketiknya angka 1 aja. Terus contoh kayak 9 tambah 9 itu kan 18. Nah 18 ini nanti teman-teman yang teman-teman ketik itu hanya angka 8-nya saja, jadi nggak usah diketik 18 karena cuma ada angka belakangnya saja. Kalau tes psikotes sudah selesai, tes matematika dasar mudah kok teman-teman. Matematika dasar hanya
pertambahan, pengurangan, pembagian, perkalian, sama desimal dasar aja. Udah setelah itu teman-teman dipersilakan pulang nunggu hasil pengumuman tes tahap 2. Cuman kalau aku yang waktu itu tesnya itu pemanggilan tes tahap 2 itu, kalau aku yang tuh langsung hari itu juga ya dikasih tahu tes. Kalau aku tuh lolos tes tahap 2, lolos tes tahap 1, terus besok langsung tes tahap 2. Tapi ada juga yang bilang ke aku, kak, aku baru dikasih tahu kelulusannya tes tahap 1 itu 2 hari setelahnya. Ada juga yang bilang 3 hari setelahnya, dan ada juga yang bilang seminggu setelahnya, kayak gitu. Nah terus habis itu juga ada juga yang bilang aku udah konfirmasi job dari IG atau Facebook, terus aku juga udah daftar lewat online, tapi kok nggak dipanggil sih. Nah itu berarti teman-teman data dirinya, atau entah data diri, data keluarga, terus data tentang riwayat pekerjaan atau data tentang pendidikannya itu kurang lengkap, jadi harus dilengkapin lagi gitu. Nah harus dilengkapin lagi biar kepanggil. Kalau kayak gitu, kalau biasanya itu kayak gitu tuh dicek sama pihak minorinya, jadi harus dilengkapin lagi ya, coba dicek lagi, mungkin ada yang kurang. Untuk ijazah itu dari SD sampai SMA, nyampe paling tinggi S1, dari S1 juga nggak apa-apa, S2 S3 juga nggak apa-apa. Oke, sekian video dari aku, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau tes tahap 1. Semoga berhasil, semoga lolos ya. Semoga video ini aku juga membantu teman-teman jadi lebih tahu. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa di like ya teman-teman. Dan kalau ada yang masih bingung, kalau ada yang mau ditanyakan, kalau misalkan teman-teman masih bingung sama video yang aku bawain, terus ada yang mau pokoknya mau ditanyakan, bisa komen atau bisa DM IG aku, atau yang nggak punya IG boleh chat ke Facebook, nanti aku respon kok. Kalau ada yang mau dipertanyakan silahkan aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.